Selamat datang kembali teman-teman di channel Nonton Dulu Yuk, tempatnya orang gabut. Kalian gabut? Nonton dulu yuk. Kembali lagi di segmen dari kertas ke layar, dimana sekarang kita akan membahas apa saja perbedaan dari episode 9 Soul Life Season 2 dengan yang ada di manhwanya. Dan dimana episode 9 ini dimulai dari chapter 88 hingga chapter ke-91. Dan langsung aja kita bahas. Akhirnya Sung Jinwoo sudah berhasil mengalahkan Monarch of Demon Barat dan mendapatkan semua item yang diperlukan untuk membuat Elixir of Life, yang dimana itu adalah menjadi tujuan Sung Jinwoo untuk menyelesaikan dungeon ini. Dan tidak hanya mendapatkan Elixir of Life, Iron memberikan mayat Wyvern yang telah dikalahkan oleh Sung Jinwoo, dan langsung Sung Jinwoo mendapatkan Wyvern yang bernama Kaisel dan akan menjadi tunggangan Sung Jinwoo di kedepannya nanti. Dan tidak hanya Kaisel dan Elixir of Life yang Sung Jinwoo dapatkan, namun dia juga mendapatkan rune, yang dimana rune ini mempunyai skill Shadow Exchange, yang dimana skill ini mempunyai kemampuan untuk melakukan teleportasi instan dengan Shadow Sung Jinwoo. Dan jelas dong, ini sih akan sangat berguna banget, dimana Sung Jinwoo bisa melakukan teleportasi sesuka dia selama ada Shadow-nya. Mirip Hiraishin no Jutsu-nya Minato. Sung Jinwoo pun tanpa basa-basi langsung memakai skillnya Shadow Exchange untuk keluar dari dungeon itu dan meninggalkan Ezreal sendirian tanpa memberikan Ezreal sedikit waktu untuk berbicara kepada Sung Jinwoo. Kalau dilihat dari gerak kerja, kayaknya Ezreal mau nembak Sung Jinwoo sih, atau nggak menyatakan cinta lah. Dan langsung aja nih, pas dia kembali di dunianya, dia langsung lompat dan terbang menggunakan Wyvern-nya Kaisel untuk menuju ke rumah sakit tempat ibunya dirawat dan mencoba Elixir of Life yang telah dia dapatkan. Di sisi lain, Go Gun-hye dan Choi Jong-in membahas semut merah yang akan mereka lawan di Jeju Island dan membuat strategi untuk mengalahkan semut merah nanti. Di luar sana ada Baek Hyun-ho, seorang hunter rank S atau guild master dari Guild White Tiger, dan dia bertemu lagi dengan temannya Min Byung-kyu, seorang hunter rank S yang bertipe healer. Kapan lagi coy? Healer tipe rank S, yang dimana diceritakan Min Byung-kyu ini sudah pensiun dikarenakan dia itu tidak kuat untuk menjalani tugasnya sebagai hunter, dan juga dia tidak kuat dengan darah guys. Dia teringat bahwasanya dulu temannya pernah dimakan oleh semut merah, atau mungkinnya dikalahkan oleh semut merah, dan dia tidak ingin ada kejadian itu lagi di masa depan, terutama untuk menimpa orang lain di Korea Selatan. Namun Min Byung-kyu, temannya Baek Hyun-ho, tidak berubah sama sekali. Dia tetap saja memilih untuk pensiun dan mendaftarkan dirinya sebagai PNS. Setelah mereka baru bincang, kita langsung dipindahkan ke scene di mana Sung Jinwoo di rumah sakit ya, di mana dia melihat kondisi ibunya yang tidak berdaya, dan dia pun melihat ada luka bakar yang diderita oleh ibunya yang diakibatkan pada saat Sung Jinwoo kecil, dia itu tanpa sengaja menumpahkan air panasnya ke leher ibunya, padahal niat Sung Jinwoo itu untuk membersihkan rambutnya, namun malah mengakibatkan ibunya terkena luka bakar. Dan inilah scene yang membuat gue nangis di episode 9 kemarin. Dan makanya gue heran kenapa banyak orang gak suka sama scene ini. Yaitu Sung Jinwoo dengan penuh tekad dan keyakinan, meskipun dia ada sedikit keraguan, dan dia mencoba untuk mempercayakan segalanya pada sistem yang telah membuat keajaiban pada dirinya. Dia langsung aja memberikan Elixir of Life kepada ibunya yang terkena penyakit tidur abadi. Dan langsung aja efeknya pun bermunculan, dimana ibunya pun mulai terlihat lebih awet muda, segala macam keriputannya pun hilang dan lukanya pun hilang. Namun ibunya tak kunjung membuka matanya, dan hal ini pun juga dirasakan oleh adiknya Sung Jinwoo, yaitu Jinna, dimana Jinna yang sedang belajar. Entah kenapa dia merasa tidak fokus, dan kok pas dia lagi nyari makan di luar, anginnya kok rasanya agak anget ya. Ya jelas dong, ini menjadi pertanda baik untuk Jinna dan Sung Jinwoo. Pada saat Sung Jinwoo sudah mulai kelelahan dengan pancaran sinar bulan, dia pun melihat kembali ibunya yang kembali tersadar dan membuat Sung Jinwoo langsung menangis. Yang dimana semua usaha Sung Jinwoo dari E-Rank Hunter hingga menuju S-Rank Hunter ini semua terbayarkan dengan sembuhnya kembali ibu dari Sung Jinwoo setelah terkena penyakit tidur abadi. Jadi ibu Sung Jinwoo pun juga merasa bangga dengan Sung Jinwoo, di mana selama 4 tahun dia berhasil jadi kakak yang baik dan bertanggung jawab. Dan di keesokan harinya Jinna pun bertemu dengan ibunya kelas ciuman dan langsung aja nangis lagi. Ini reuni keluarga sedih loh guys. Kenapa kalian pada gak suka sih? Dan di sisi lain, Go Gun-hye mengadakan press conference untuk memberitahu kepada dunia bahwa Raid Jeju Island akan segera dimulai, yang akan melibatkan banyak hunters dari rank A ke atas.
Dan press conference ini pun dilihat oleh para hunters lainnya, di mana ada Gina, Soo Ji-woo, dan Lee Bora. Dan ada juga yaitu Park Hae-jin, Lee Jo-hee, dan Han Song-yi, serta para staff-staff dari Guild Hunter lainnya, yang dimana mereka semua pun mengharapkan untuk kesuksesan dari Red Jeju Island ini, dimana ini akan menentukan nasib bagi umat manusia di sekitar Jeju Island. Dan di sini pun kita kasih flashback nih ya, bahwa Baek Yoon-ho bersama Min Byung-gu lagi minum-minum bareng Unsok, Hunter rank S yang menjadi korban pada Red Jeju Island sebelum ini. Dan masih menandakan ya bahwa Jeju Island itu adalah sebuah gate yang sangat berbahaya. Hunter rank S saja bisa tumbang di sini. Dan akhirnya ibu dari Sung Ji pun kembali ke rumahnya dan melihat kondisi rumahnya yang berantakan oleh Gina. Dan ya udahlah, mereka langsung aja beres-beres. Dan pada saat membereskan pun, ibunya Sung Ji pun menanyakan kondisi ayahnya Sung Ji, yaitu Sung Il-hwan, yang sampai sekarang pun belum tahu kondisinya bagaimana. Dan akhirnya Sung Ji pun mendapatkan telepon dari Go Gun-hee, dan Go Gun-hee pun juga ternyata mendapatkan panggilan dari salah satu hunter nasional, Thomas Andre, yaitu hunter terkuat umat manusia yang katanya kekuatannya itu sama dengan satu militer satu negara. Dan Go Gun-hee pun langsung berbicara kepada Sung Jin-woo untuk menawarkan dia untuk mengikuti Red Jeju Island, dan dimanapun akhirnya Sung Jin-woo dibawa ke tempat pelatihan para hunter yang sedang bersiap untuk mengikuti Red Jeju Island, dimana di situ ada Baek Yoon-ho yang sedang bertarung melawan Ma Dong-wook. Dan Baek Yoon-ho pun lagi kondisi yang serius ya, makanya dia agak berubah gitu ke mode singanya dia. Dan juga ada Choi Jong-in yang seorang hunter mage, hunter bertipe mage yang dilihat dari belakang. Dan juga disinilah mulai ditampilkannya para hunter dari Jepang, yaitu ada Goto Ryuji, Akari Shimizu, Atsushi Kumamoto, Ippei Izawa, Kanae Kaweta, Kei Kenzo Tanaka, Mari Ishida, Minoru Hoshino, dan Tatsumi Fujishima. Dan juga salah satu mereka, Hane Kawa. Dan keberadaan dari Sung Ji pun tidak bisa mereka lupakan, bahwasanya ada seorang hunter bertipe mage yang sedang melihat mereka berlatih. Langsung aja, perwakilan dari Hunter rank S dari Jepang dan juga Hunter rank S dari Korea Selatan mengadakan latih tanding untuk mempersiapkan diri mereka untuk Red Jeju Island ke depannya, dimana yang menjadi perwakilan dari Korea Selatan adalah Hunter Cha Hae-in, Lim Tae-gyu, Baek Yoon-ho, dan Ma Dong-wook. Dan yang menjadi perwakilan dari Jepangnya adalah Tawata, Kumamoto, Hoshino, dan Tanaka. Episode 9 soal leveling season 2 pun tutup di sini. Jadi begitulah teman-teman, episode 9 soal leveling season 2 yang mengadaptasi chapter 88 hingga 91 di manhwanya. Jadi apa aja sih perbedaan dari manhwa dan anime dari soal leveling season 2 ini? Mari kita bahas. Yang pertama, ada perbedaan di mana sebenarnya Min Byung-gu itu ditawarkan untuk menjadi guild master di guild Eugene, yang dimana sebenarnya guild Eugene adalah guild miliknya si Yoo Jin-ho. Ya, ayahnya punya guild namanya Eugene, dan Min Byung-gu itu ditawarin menjadi guild masternya, tapi nggak diambil sama Min Byung-gu. Dan juga ternyata dia juga mendapatkan tawaran dari berbagai guild lain untuk menjadi salah satu, bisa dibilang ya orang yang punya posisi penting lah di guild hunter tersebut. Ya kita tahu lah ya, value seorang hunter rank S itu sebesar apa. Yang kedua, sebenarnya Sung Ji-woo tuh melihat ada berita yang menampilkan tentang Kaisel yang terbang di langit Korea Selatan, tapi di sini tidak ditampilkan sama sekali. Dan Sung Ji-woo pun juga pas lagi mendapatkan telepon dari Go Gun-hee yang dia permasalahkan awalnya dikira sama dia itu adalah Kaisel yang terbang di langit Korea Selatan. Ternyata ya invitation untuk mengikuti Red Jeju Island. Jadi ada satu panel yang menceritakan Kaisel yang hilang. Lalu yang ketiga, yaitu dialog dokter yang menjadi perawatnya Ibu Sung Ji dan juga kepala rumah sakit itu ada yang sedikit hilang nih twistnya, yang dimana sebenarnya si kepala rumah sakit itu ingin Ibu Sung Ji itu lebih lama lagi di rumah sakit, dikarenakan ya kita tahu lah ya biayanya bisa dapat lebih banyak gitu kan, meskipun si dokter ini udah bilang kalau Ibu Sung Ji itu sebenarnya udah sehat walafiat, tapi si kepala rumah sakitnya tetap apa aja. Tapi pasti dokternya itu bilang bahwa ini adalah ibu dari Sung Ji-woo, seorang hunter rank S ke-10 Korea Selatan. Si kepala rumah sakit itu langsung diam dan langsung ngasih kayak muka, oke, silahkan pergi. Karena dia gak mau bikin masalah sama seorang hunter rank S gitu ya. Lalu yang keempat itu adalah muncul Thomas Andre. Sebenarnya di
manhwanya itu muncul tuh di episode kemarin harusnya, pas dimana si Go Gun-hye itu sama Go Teruji lagi ngobrol, lagi rapat, tapi sekarang baru muncul sekarang. Dan itu pun munculnya cuma sekilas. Harusnya mereka berdua ada dialog, dan dialognya itu ada satu dialog yang gue suka, yang dimana gue juga sempat bahas di review kemarin, yaitu Thomas Andre bilang bahwa dia sebenarnya mau ikuti Red Jeju Island asalkan Korea Selatan mau bayar dia dengan bayaran yang mahal. Udah bagus loh, Thomas Andre itu keren loh, tapi agak sedikit hilang lah maksudnya. Ya udahlah. Lalu yang kelima yaitu panel Park Jong-soo, yaitu Guild Master dari Knights, yang dimana dia akan bertarung melawan Hanekawa, seorang translator yang dibawa oleh Goto Ryuji. Ini pun hilang, yang dimana sebenarnya kita bisa melihat salah satu kemampuan dari Hunter Rank dari Jepang, yaitu si Hanekawa, dan juga seorang Hunter Rank dari Korea Selatan. Dan sebenarnya di panel ini tuh menggambarkan kalau Park Jong-soo itu sebenarnya lebih kuat dari Hanekawa. Hanekawa pun dibilang ya kesusahan buat melawan Park Jong-soo, dan oleh karena itu akhirnya mereka berdua tidak lanjut bertarung. Dan akhirnya yang bertarung buat lagi tanding itu bukan mereka berdua, bukan Park Jong-soo dan Hanekawa, tapi Hunter perwakilan dari Jepang dan Hunter perwakilan dari Korea Selatan. Dan jadi itulah review dari episode 9 Solo Leveling season 2, yang dimana episode 10 nanti itu akan dimulai dari chapter 92, yang dimana mulainya sangat fix ini ya, mulainya arc Jeju Island yang diawali dengan pertempuran antara Hunter Rank S Jepang dan Hunter Rank S Korea Selatan. Karena ada satu scene yang menarik, yaitu Go Teruji kena mental. Jadi jangan lupa buat like, comment, subscribe kalau kalian suka sama video ini, dan langsung aja nonton dulu yuk Solo Leveling season 2 Rise from the Shadow.